Ya, selamat berjumpa penonton podcast Kominfo Kota Palopo di mana saja berada. Senang sekali ya di sore hari ini kita akan berbincang salah satu topik yaitu berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Ya, kita tahu bersama bahwa di berbagai media sosial ataupun ada informasi-informasi dari ya masyarakat bahwa masih ada kekerasan terhadap anak. Nah, untuk membahas hal tersebut saya sudah bersama adik kita ini yang cantik dan ganteng ini. Coba perkenalkan dulu siapa namanya kepada teman-teman. Ya, silakan. Halo semua, perkenalkan kami berdua dari Forum Anak Kota Palopo dan saya sendiri Nabila Yu Azhara selaku Ketua Forum Anak Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021-2022, juga kemarin dikasih amanah untuk menjadi Duta Anak Kota Palopo tahun 2021, dan rekan Saya Agung Dwi Putra selaku Duta Anak Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, delegasi dari Kota Palopo dan bersekolah di Madrasah Ilmiah Negeri Man Kota Palopo. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Luar biasa kalian berdua ini. Ternyata anak-anak Palopo ini bisa tampil di forum yang luar biasa. Iya. Di tingkat provinsi, ya. Dan ini menjadi acuan kepada semua remaja bahwa harus berprestasi. Baik, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana cara mereka bekerja untuk uh, mencegah, menghindari kekerasan terhadap anak. Ini yang dimaksud anak remaja ya? Iya. Jadi silakan Nabila dulu, Nabila. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kami menjelaskan dulu sebenarnya siapa yang dimaksud anak itu. Jadi, anak itu mulai di usia dari 0 sampai 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan. Jadi, benar-benar kami berkolaborasi sama teman sebaya kami semua. Nah, lain lagi halnya dengan remaja. Kalau remaja bisa dikenal dia berkolaborasi dengan Forum Generasi Berencana. Ya, usia-usianya berapa itu? Nah, Budi? sedikit tambahan nih Iya. ya. Nah, Forum Anak itu sendiri adalah sebuah organisasi yang bersifat non-independen yang dibina langsung oleh pemerintah Republik Indonesia, dan anak-anak yang dimasuk di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi menjadi undang. Ngomongnya pelan-pelan. Ya. Ya. Oke. Iya, 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 supaya bisa didengar jelas. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang revisi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, di situ dijelaskan terkait dengan pengertian anak itu sendiri. Anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun dan di dalam kandungan itu termasuk anak. Jadi kami Forum Anak itu memfokuskan anak-anak di bawah 18 tahun terkait dengan permasalahan anak, contohnya tadi kasus kekerasan terhadap anak, pernikahan usia anak dan lain sebagainya. Luar biasa. Kalian ini memang perlu ditiru oleh semua remaja-remaja ya. Di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Palopo. Kerja kalian bagaimana sih caranya? Artinya kan ini Kota Palopo luas, Sulawesi luas. Gimana nih? Silakan. Ya. Nabila dulu, Nabila. Nabila kan ketua apa ini? Anak provinsi. Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa sekali. Silakan. Baik, jadi perlu diketahui bahwa Forum Anak itu tersebar di 24 kabupaten kota mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat nasional. Nah, untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, kami berkolaborasi tentunya dengan 24 forum anak daerah ini, bagaimana setiap forum anaknya masing-masing memiliki kontribusi dan sumbangsi untuk anak-anak di daerahnya tersendiri. Kemudian anak-anak ini tadi yang telah menjadi delegasi di kabupaten kota masing-masing dikumpulkan menjadi pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan. Nah, di mana tentunya di setiap periode kepengurusan kami mempunyai program kerja, inovasi, dan sumbangsi untuk mengatasi permasalahan anak tiap tahunnya yang kami hadapi. Ya, jadi kalian ini memang benangnya itu ada di provinsi dan di pusat ya. Iya. Wah, luar biasa. Sebenarnya permasalahan anak itu apa? Kan kalau permasalahan anak itu ada yang namanya dibully. Iya. Apalagi? Silakan. Ya, Dwi. Oke, Pak. Terkait dengan permasalahan anak, kalau di Kota Palopo sendiri, sebagai Duta Anak Sulawesi Selatan, delegasi dari Kota Palopo kemarin membawa isu-isu prioritas dari Kota Palopo ke provinsi untuk bisa merancang apa sih isu-isu atau permasalahan anak yang urgent untuk dilaksanakan program kerja untuk dapat mencegah dan mengurangi permasalahan anak di Kota Palopo. Nah, salah satu permasalahan anak di Kota Palopo itu, Pak, adalah kasus kekerasan seksual, ada juga pernikahan usia anak, dan minimnya literasi.
Jadi kemarin saya juga melaksanakan atau merancang sebuah program kerja di Kota Palopo. Contohnya adalah aksi peduli anak. Karena seperti yang kita ketahui, kemarin kami mendapatkan data dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, per tahun 2021 itu ada bencana alam yang terjadi di Kecamatan Teluanua, Desa Likumario, sehingga kami Forum Anak melaksanakan kegiatan di desa itu untuk melaksanakan kegiatan sharing dan psikososial atau akrab disapa trauma healing, untuk bisa mengajak anak-anak di Desa Likumario untuk bisa melupakan permasalahan yang terjadi pada saat gempa bumi, apa itu? Kepanikan, panik. apa mungkin akibat cedera ya. Dia trauma ya seperti itu. Nabila, kalau bicara soal kerja ini kan butuh biaya, ini bagaimana kalian ini caranya yang mendukung gitu? Silakan. Nah, seperti diketahui juga Forum Anak ini kan bermitra kerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, tentunya bagaimana antara Dinas dan Forum Anak sendiri berkolaborasi. Nah, kalau di teman-teman pengurus sendiri itu biasanya selalu ada kolaborasi juga dengan Forum Anak Daerah. Misalkan Forum Anak Provinsi ingin melaksanakan program kerja contohnya di Kota Palopo. Nah, bagaimana Forum Anak Kota Palopo ini berkolaborasi lagi dengan Forum Anak Sulawesi Selatan. Misalnya seperti hal-hal yang selalu dilakukan mungkin dari yuran pengurus, atau mungkin juga kita memasukkan proposal kepada dinas-dinas. Jadi memang Forum Anak ini sudah dikenal banyak oleh dinas-dinas, karena dinas-dinas ya, karena memang kami juga Palopo saja atau Sulsel atau ke sampai pusat, sampai ke tingkat nasional. nasional ya, begitu ya. Ya, karena juga dari pengurus provinsi juga sudah ada menjadi pengurus Forum Anak tingkat nasional juga. Iya. Baik, penonton ini khususnya remaja ya. Ternyata Nabila ini kan ketua Sulsel ini. Nah, bagaimana caranya kalian itu merumuskan, mengkonkretkan program-program yang dilakukan oleh Forum Anak ini? Silakan, Nabila. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah tanggung jawab ya, untuk amanah. Nah, bagaimana sebelumnya kita memantapkan diri untuk apakah bisa kita melaksanakan amanah ini yang dipercayakan kepada kita, tentunya sangat berat. Jadi bagaimana sebenarnya lebih ke diri masing-masing, bagaimana mengatur jadwal, bagaimana bisa membalanskan antara kehidupan pribadi dan tentunya sebagai peran di Forum sendiri. Saya itu kan ini ada berapa kabupaten di Sulawesi Selatan? 24 kabupaten. 24. Nah, bagaimana caranya kalian bisa ngumpul dalam satu waktu itu? Biasanya sudah ada memang programnya atau gimana? Saya ini sedikit tambahan. Silakan. Nah, terkait dengan program kerja, perumusan program kerja kemarin, kami dari Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan pelatihan dan juga pertemuan Duta Anak Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten kota. Karena kemarin mengadakan festival Forum Anak Sulawesi Selatan itu ada 96 anak dari masing-masing 24 kabupaten kota, terus disaring menjadi 24 anak yang mewakili daerahnya masing-masing di tingkat provinsi. Nah, sehingga dalam pertemuan itu kami membawa masing-masing isu atau permasalahan di daerah kami, yang dimana di Makassar itu, di pelatihan itu kami merumuskan atau merancang program kerja tersebut yang untuk mencegah atau mengurangi kasus-kasus yang ada di daerah kita masing-masing. Baik, tadi Nabila mengatakan ketua Forum Anak ya, tapi ini Dwi ini ketua Duta Anak Sulsel. Tidak, jadi di Forum Anak itu ada namanya pengurus dan ada juga namanya Duta Anak. Oh, Duta Anak. Nah, dijelaskan cara kerjanya gimana nih supaya teman-teman kalian di Palopo ini tahu, di Sulawesi Selatan tahu. Silakan. Nah, kemarin alhamdulillah, Masya Allah Tabarakallah, saya diberi kesempatan atau diberi amanah tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi Duta Anak Sulawesi Selatan tahun 2021, di mana cara kerja saya adalah membackup teman-teman Duta Anak Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota itu agar rancangan atau program kerja yang telah kita rancang bersama-sama di Makassar bisa terlaksana di masing-masing daerah untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang layak anak. Nah, sehingga bisa membangkitkan lagi atau menurunkan angka permasalahan anak di daerah kita masing-masing untuk membawa ke provinsi membawa ke tingkat nasional. Ya, ini kayaknya tugas kalian ini berat sekali ya. Nah, tugas Dwi sendiri sebagai delegasi Duta Anak Palopo ini apa ini tugasnya? Silakan. Seperti yang kita ketahui bahwa duta itu sendiri adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk bisa melaksanakan manfaat dan sebagai Duta Anak Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, kerja saya sebagai Duta Anak Sulawesi Selatan itu sebagai perantara antara provinsi dengan kota yang telah saya rancang kemarin, yang saya tadi katakan bahwa
saya telah merancang kegiatan di provinsi untuk saya bawa ke Kota Palopo sendiri. Nah, itu tadi yang saya bilang, yang saya laksanakan di Kota Palopo adalah aksi peduli anak yang saya laksanakan di Kecamatan Sumarambu. Dan juga bukan hanya itu program-program kerja yang diadakan oleh Forum Anak Sawer Gading Kota Palopo, tetapi banyak sekali program kerja untuk bisa menurunkan angka permasalahan anak di Kota Palopo. Contohnya, kami kemarin membuka juga lapak baca gratis yang bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Palopo, karena melihat bahwa data semangat belajar atau semangat berliterasi anak di Kota Palopo itu kurang, sehingga kita bisa dengan kegiatan ini bisa menumbuhkan atau meningkatkan lagi angka literasi anak-anak di Kota Palopo. Ya, begitu. Baik Dwi, ini kan kalau bicara soal agenda-agenda anak di Kota Palopo, nah ini kan tidak serta-merta Dwi langsung bawa ke Makassar ya. Iya. Nah itu dirapatkan di forum, misalnya tadi bilang kan ada hubungannya dengan pemerintah kota ini, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Apakah itu dibicarakan lagi di tingkat, misalnya di tingkat dinas terkait gitu misalnya? Bawa kan gitu? Ya, berhubungan sekali ya. Nah, kemarin sebelum saya berangkat ke provinsi itu, saya meminta semua data kasus kekerasan. Kalau contohnya kalau anak putus sekolah itu meminta data di Dinas Pendidikan, kurangnya literasi itu di Dinas Perpustakaan, stunting atau anak kerdil dengan gizi buruk itu saya meminta di Dinas Kesehatan untuk merampungkan semua data-data yang saya bawa di Kota Palopo, bahwa inilah saya perlihatkan di provinsi bahwa inilah semua data-data, saya bicara sesuai data bukan sesuai belaka saja begitu ya. Supaya bisa melandaskan bahwa memang ini permasalahan anak di Kota Palopo sesuai datanya memang begini, sehingga itulah yang saya rancang untuk melaksanakan, karena supaya kita dalam merancang sebuah program kerja itu ada target dan ada tujuan, bukan semerta-merta melaksanakan atau merancang kegiatan saja. Simsalabim ya. Iya. Baik, penonton, ternyata ini anak muda ini memang ya menggebu-gebu. Kayaknya Nabila mau menambahkan ini, silakan. Nah, jadi juga sebenarnya untuk pertanyaan bagaimana alur koordinasi dari kota ke provinsi. Nah, kita sebagai anak-anak itu juga dilibatkan dalam musrembang atau musyawarah rencana pembangunan. Musrembang kelurahan, kecamatan dan jadi seperti kemarin kami juga sudah melakukan agenda di mana tiap ada musrembang kecamatan, desa, kelurahan, kami juga memiliki musrembang anak sendiri. Jadi betul-betul suara anak dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan kemudian kami rampungkan di musrembang Kota Palopo, kemudian dirampungkan lagi dan dibawa lagi menjadi ke provinsi. Ya, saya baru dengar ini penonton musrembang anak yang dilakukan oleh remaja-remaja di Kota Palopo. Apakah di tempat Anda ada musrembang anak? Ya, tentunya ini tadi barangkali sudah ada dia punya mekanismenya. Ya, ada. Baik, tadi saya dengar bahwa Nabila bilang bahwa forum anak ini juga punya peran pelopor dan pelapor. Nah, itu cara kerjanya gimana nih? Karena kita tahu bersama bahwa di mana-mana ya terjadi kekerasan anak. Nah, persoalannya biasanya kalau terjadi ada yang tidak mau melapor, takut kalau melapor gimana nih? Tapi kayaknya kalian mendapat amanah untuk melaporkan. Nah, silakan Nabila. Nah, anak sebagai agen 2P atau agen pelopor dan pelapor, bagaimana kita sebagai agen pelopor untuk mempelopori permasalahan atau isu-isu anak yang terjadi di lingkungan sekitar kami. Nah, kemudian dengan adanya kasus-kasus tersebut, bagaimana lagi kami melaporkan kepada pihak yang berwenang atau stakeholder yang memang memang untuk menangani masalah tersebut. Misalkan tadi contohnya ada teman-teman kami yang mengalami pernikahan usia anak. Nah, tentunya tidak selamanya korban atau anak-anak yang mengalami kekerasan atau pernikahan itu sendiri akan langsung melaporkan kepada kami, karena pasti mereka mempunyai rasa enggan, rasa malu. Berarti ini ada anak remaja, misalnya perempuan ya, dia dengar-dengar dia mau dinikahkan ini sama orang tuanya, bisa melapor di kalian? Bisa, karena itu tadi kita bilang contohnya, misalkan ada laporan bahwa di desa tersebut ini ada atau memang sudah terjadi pernikahan usia anak. Nah, bagaimana lagi kami sharing session kepada si korban ini, sebenarnya apakah memang dia merasa terbebani atau merasa terenggut haknya dengan adanya pernikahan ini. Kalau memang seperti itu, disitulah kami mempunyai tugas lagi bagaimana. Tapi ada pendamping ya? Ya, ada.
kalau misalnya bully, gimana nih, Dwi? Nah, terkait dengan bully itu sendiri, seperti saya tambahkan terkait dengan agen 2P, agen pelopor dan pelapor, kami sebagai forum anak atau pengurus forum anak sebagai agen 2P, agen pelopor dan pelapor itu memiliki prinsip 3A, yaitu aku lihat, aku tahu, dan aku akan. Nah, saya memberikan contoh nih di sekolah kita di lingkungan pendidikan, contohnya kasus bully yang sering marak terjadi di sekolah. Nah, contohnya kalau ada terjadi kasus kekerasan atau bully di sekolah kita, itu tadi kita memakai atau memanfaatkan prinsip aku lihat. Ketika kita melihat sebagai anggota forum anak melihat permasalahan atau kasus bully di sekolah kita tahu pasti sebagai forum anak akan melaksanakan apa tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut kita akan membawanya ke BK karena BK memang manfaatnya itu kan. Nah, terus kalau memang BK tidak mampu dalam menangani kasus bully ini di sekolah, kita bawa ke kepala sekolah. Tetapi kalau ke pihak sekolah juga sudah tidak mampu, kita membawanya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya di bidang P2TP2 atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Wah, ini kalau saya mau gali terus ini panjang ya. Panjang. Tapi nanti lain kali kita sambung lagi ya. Oke, ya. Ya, baik, penonton di mana saja berada, podcast Kominfo Kota Palupo, ternyata kerja mereka ini bukan kecil ya, besar, dan butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya dari dinas terkait, tapi juga masyarakat ya, orang tua, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabila dan juga Dwi ini bermanfaat ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik berbeda. Sampai jumpa.